Ada perbedaannya dalam soal intensitas ya. Kalau 2 pemilu sebelumnya kelihatannya memang tensinya tinggi gitu, hoax-nya juga banyak. Bahkan 1 tahun sebelum pemilu dan Kominfo terus memonitor ini, kita udah punya semacam mekanisme. Saya kira sejak di pemilu 2014 itu sudah dimulai ada kerjasama antara Kominfo dengan para stakeholder di industri media ya, yang mencoba untuk meredam peredaran hoax ini. Kita punya unit yang memonitoring 24 jam lalu lintas konten yang ada di platform media sosial. Semua media sosial. Berjumpa lagi dalam Tenggara Talk bersama saya Philip Hermonte. Kali ini kita akan bincang-bincang dengan Bung Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Apa kabar, Bung? Kabar baik, Bung Philip. Kabar baik ya. Sudah beberapa bulan menjalani tugas sebagai Wamen Kominfo sejak 17 Juli 2023. Dan terima kasih sudah bersedia hadir. Ada beberapa hal nih, Bung Nezar. Saya kalau formal-formal gini nggak enak nih. Malah jadi tegang gini ya. Jadi kayak lagi mau kampanye, padahal kita mau ngobrol-ngobrol ya. Nah, Bung Nezar lama menjadi aktivis, jurnalis, menjadi pemimpin redaksi Jakarta Post, ketua AJI, anggota Dewan Pers dan lain-lain. Jadi sudah berpengalaman melihat isu-isu terkait dengan misinformasi, disinformasi, hoax dan lain-lain. Yang mau saya tanya, dalam pengamatan Bung Nezar sebagai Wamen, yang kali ini mungkin menjelang pemilu 2024, bedanya apa dengan apa yang pernah kita lihat di pemilu misalnya 2014 dan 2019? Apakah ada perbedaan-perbedaan yang menurut Bung Nezar terlihat? Iya, ada perbedaannya dalam soal intensitas ya. Kalau 2 pemilu sebelumnya kelihatannya memang tensinya tinggi gitu, hoax-nya juga banyak. Bahkan 1 tahun sebelum pemilu seingat saya sudah ramai itu hoax di media sosial ya, termasuk ke calon-calon presiden yang akan maju pada waktu itu. Dan sangat terasa misalnya hoax untuk Pak Jokowi, hoax untuk Pak Prabowo itu kencang sekali pada masa 2 periode pemilu presiden yang lalu gitu. Nah kalau yang sekarang kelihatannya lebih adem gitu ya. Hoax ada masih tetap, apalagi ya belakangan ini ya, kan sudah mulai dekat nih pencalonan presiden gitu ya. Kita juga menyaksikan ada beberapa hoax muncul di media gitu. Nah, tapi intensitasnya saya perhatikan tidak seperti 2 pemilu sebelumnya gitu. Beberapa waktu lalu Bung Wamen menyampaikan data ya dari Kominfo bahwa antara periode Januari sampai Agustus 2023 itu ada 11.800 laporan hoax. Dan hampir 1.000 diantaranya itu terkait dengan pemilu 2024. Itu bagaimana Kominfo menyingkapi hal-hal semacam ini? Karena mungkin sekarang masih baru pemanasan nih. Ke depan kan kita juga belum tahu karena ada banyak contoh di negara lain di mana intensitas itu memang semakin mendekat akan semakin intensif. Ya, kalau kita perhatikan memang hoax ini terkait dengan peristiwa-peristiwa tertentu ya. Misalnya waktu pandemi kita lihat ada hoax yang luar biasa juga tentang kesehatan, ini di luar politik ya. Misinformasi, disinformasi itu terjadi dengan sangat hebatnya pada waktu itu, sampai-sampai kita menyebutnya sebagai infodemic ya. Selain pandemik itu ada infodemic gitu. Nah, biasanya hoax selalu mengikuti satu peristiwa-peristiwa besar, ramai, maksudnya meledak di media massa atau di media sosial itu menjelang peristiwa-peristiwa besar gitu. Nah, menjelang pemilu seperti ini memang hoax lagi rame-ramenya nih, dan kita tahu sesama pendukung ataupun mereka simpatisan, grup-grup yang memang bertugas untuk melakukan kampanye biasanya mulai melakukan
kampanye-kampanye untuk mendukung ataupun menyudutkan saingan politik dan lawan politik dan lain sebagainya. Ini juga menjelang pemilu legislatif gitu ya. Jadi banyak hoax-hoax yang menyebar gitu. Dan Kominfo terus memonitor ini. Kita udah punya semacam mekanisme. Saya kira sejak di pemilu 2014 itu sudah dimulai ada kerjasama antara Kominfo dengan para stakeholder di industri media ya, yang mencoba untuk meredam peredaran hoax ini. Nah, kita punya yang namanya Cek Fakta gitu, cekfakta.com itu himpunan para jurnalis, asosiasi jurnalis dan juga media gitu, yang setuju untuk bekerja sama meredam menyebarnya hoax gitu, sekaligus menjadi clearing house of information gitu. Nah, ini yang dilakukan oleh Kominfo ya untuk mensupport kerja-kerja seperti ini. Ya, cuma saya perhatikan begini, kalau terkait hoax ya, misinformasi, disinformasi, setelah ada klarifikasi dan lain-lain, tetapi dia sudah menyebar. Betul. Jadi ketika orang yang menerima itu dia mungkin tidak pernah melihat klarifikasi itu atau data counternya dan lain-lain. Ini sebetulnya apa yang bisa kita lakukan terkait hal ini? Cek fakta kan post factum sifatnya gitu. Sementara dia sudah terlalu cepat menyebar. Iya, betul. Memang butuh satu kecepatan ya untuk meresponnya juga. Kalau dibiarkan terlalu lama itu penyebarannya kan eksponensial ya, cepat sekali. Apalagi memakai platform sosial media gitu. Kalau dengan Twitter misalnya, sekali tweet itu kalau followers yang nge-tweet itu ada 10.000 aja, itu udah 10.000 orang terpapar oleh informasi itu. Nah, yang terpapar tadi punya pengikut lagi, ikut retweet, bayangkan dalam waktu sesaat sudah bisa jutaan gitu. Nah, memang agak sulit untuk meredam hoax yang lagi menyebar itu. Artinya yang bisa dilakukan adalah memberikan verifikasi terhadap itu. Nah, biasanya selalu ada orang yang mempertanyakan ya, karena hoax ini kan bisa diidentifikasi ya. Yang pertama ya dia too good to be true lah biasanya gitu, atau too bad to be too bad to be true juga gitu. Jadi judul yang kadang-kadang nggak sesuai dengan isi kalau dia bentuk artikel ya, itu ciri-ciri hoax lah ataupun disinformasi atau misinformasi. Nah, jadi yang dilakukan biasanya kita menyediakan satu pool untuk tempat rujukan buat publik untuk mencari tahu apakah informasi yang didapatkan lewat platform sosial media itu benar atau enggak gitu, yang informasi yang meragukan itu. Nah, itulah pentingnya satu gerakan yang kita sebut sebagai cek fakta itu. Kalau di sisi perusahaan teknologinya, menurut Bung Wamen, tanggung jawab apa yang mereka punya? Karena ini kan saya kira bukan hanya soal isinya, tetapi bahwa dia menyebar lewat platform. Mungkin tech companies itu juga ada responsibility, betul, yang harus mereka lakukan. Nah, dalam konteks ini apa yang dilakukan Kominfo dengan penyedia digital platform sini yang ada banyak juga di Indonesia? Ya, kita melakukan koordinasi yang cukup intensif, terutama karena kita belajar dari 2 pemilu sebelumnya, di mana hoax ini menyebar luar biasa dan kita agak sulit untuk menanganinya sendirian gitu ya. Butuh kolaborasi yang besar, sinergi yang juga cukup intens dengan berbagai pihak untuk meredam hoax ini. Nah, yang kita lakukan, kita kumpulkan tuh semua teman-teman yang ada di platform digital, perusahaan-perusahaan platform digital maksud saya, yang punya followersnya banyak dan juga bertanggung jawab terhadap lalu lintas informasi dan lain sebagainya. Nah, kita sama-sama menyepakati untuk gerakan pemilu damai. Ini dalam konteks pemilu ya, untuk meredam hoax, pemilu damai. Nah, apa yang kita lakukan di situ? Platform digital itu punya mekanismenya sendiri mereka untuk mendeteksi hoax.
melalui pelaporan ya, melalui pelaporan. Mereka punya kayak apa yang disebut sebagai community guidelines gitu. Kalau ada konten-konten yang mengarah kepada disinformasi, misinformasi, bahkan memprovokasi yang namanya diskriminasi dan lain sebagainya, laporan itu langsung ditindaklanjuti biasanya oleh platform. Nah, kalau ada yang miss di sana, biasanya laporan masuk juga ke Kominfo gitu, dan Kominfo biasanya akan mengontak ke platform. Nah, ini bisa jadi juga kita lebih dulu mengetahui tentang hoax itu, dan hoax itu misalnya sangat berbahaya, misalnya memprovokasi kerusuhan antar suku atau sentimen kebencian antar agama yang itu bisa mengakibatkan perpecahan dan atau juga menyulut kerusuhan yang besar. Nah, Kominfo bisa langsung mengambil tindakan untuk itu. Kita bisa langsung take down konten yang bermasalah itu. Ya. Kalau misalnya kejadian masyarakat melaporkan langsung ke Kominfo, bahkan platform digitalnya mungkin lebih lambat mengetahui, atau mekanisme-mekanisme yang lain, mekanisme hukum dan lain-lain itu lebih lambat, berarti peran negara melalui Kominfo ini besar sekali. Betul. Ada risiko-risiko juga kan? Betul. Bahwa ketika negara sangat besar tanda petik kekuasaannya dalam memoderasi konten, itu kan kira-kira kan jadi memoderasi konten kan? Ada hazardnya juga nih menurut Pak Wamen, bagaimana nih? Nah, kita memang tidak sembarangan untuk take down konten itu. Jadi semuanya yang masuk ke dalam list negatif konten itu memang sudah menjadi ranahnya Kominfo sesuai dengan peraturan gitu. Itu kita bisa langsung ambil tindakan. Misalnya kayak judi online gitu ya, pornografi, terus ada misalnya kampanye tentang hal-hal yang merusak lah gitu ya, tatanan kebangsaan dan lain sebagainya, radikalisme gitu, terorisme. Nah, itu kita bisa langsung. Tetapi kalau konten yang masih antara ya dan tidak kebenarannya gitu ya, artinya masuk dalam ranah perbincangan publik sebetulnya, belum tentu itu konten yang melanggar hukum misalnya segala macam gitu, masih dalam dispute, kita nggak mengambil tindakan serta-merta. Kita menunggu misalnya keputusan hukum tentang konten itu, atau konten itu sudah dilaporkan ke aparat hukum bahwa konten itu bermuatan defamasi gitu ya, pencemaran nama, fitnah dan lain sebagainya, dan ada keputusan dari aparat hukum bahwa ini harus di take down, dan kita lakukan take down. Jadi kita nggak melakukan itu dengan semena-mena gitu. Cuma mekanisme internalnya kalau boleh di-share, Bung Wamen, mekanisme internal di Kominfo terkait ini ya, memoderasi itu, kalau kita bisa dikasih gambaran bagaimana? Apakah ada unit, ada expert, ada direktorat khusus, atau apa yang sebetulnya dilakukan Kominfo terkait dengan usaha-usaha memoderasi konten tadi? Iya, kalau konten-konten yang misalnya mengandung satu kontroversi gitu, biasanya kita nggak langsung take out gitu, take down maksud saya, karena misalnya itu konten berbicara tentang atau kritik tentang kebijakan tertentu gitu ya, tetapi mungkin mengandung informasi-informasi yang tidak akurat gitu. Nah, kita masih nanya ke beberapa pihak yang terkait gitu, apakah ini benar atau tidak, dan kita lihat juga apakah itu dibawa ke ranah hukum atau tidak gitu. Jadi nggak langsung nggak langsung di take down. Nah, prosesnya biasanya kita punya unit yang memonitoring 24 jam lalu lintas konten yang ada di platform media sosial. Semua media sosial, semua platform digital media sosial itu di bawah
istilahnya monitoring Kominfo gitu. Jadi kita tahu kalau ada konten-konten yang masuk dalam negative list yang kita punya itu otomatis akan langsung diambil tindakan-tindakan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Ini unit yang 24 jam ini teknologi base apa manusia? Hybrid. AI misalnya atau jadi ada manusia, ada juga teknologi. Kita menggunakan artificial intelligence juga untuk meng-crawling ya, dan juga melakukan identifikasi konten-konten yang memang bermasalah gitu. Memang kadang-kadang dalam gerakan yang cukup masif, misalnya memerangi judi online, kadang-kadang memang mesin yang kita punya itu bisa jadi dia sapu rata semua gitu ya. Dan ini kita harus mitigasi juga damage yang mungkin muncul. Misalnya ada web yang namanya pakai nama agak-agak bau judi, ternyata itu bukan judi gitu ya. Gitu. Jadi memang harus dilihat dengan bantuan manusia gitu. Nah, yang konten-konten yang seperti itu atau URL yang agak meragukan itu otomatis akan dicek oleh petugas-petugas kita yang memang disiagakan di sana di unit itu. Sejak Juli ada nggak sebuah isu yang menurut Pak Wamen itu susah sekali menangkalnya? Dalam konteks hoax, misinformasi, dan informasi. Dalam 3 bulan ini yang paling berat soal apa? Kalau pandemi tadi kan memang kita semua melihat gitu ya. Tetapi mungkin sejak Juli yang tadi ada 11.000 hoax itu, yang paling dominan ini apa yang selama 3 bulan ini terjadi? Selama 3 bulan ini kebanyakan ya hoaxnya macam-macam. Ada yang hoax berbau politik gitu, dan juga hoax yang kesehatan gitu. Pada umumnya hoaxnya lebih kesehatan dan juga politik gitu ya, atau tuduhan-tuduhan yang tidak tuduhan-tuduhan yang berpotensi melanggar hukum lah. Nah itu juga banyak gitu. Ya. Tadi kan Bung Wamen menceritakan soal partnership ya dengan media, dengan digital platform provider. Kalau dari sisi masyarakat, kebetulan saya adalah advisor dari sebuah inisiatif masyarakat namanya Safer Internet Lab, yang kira-kira juga sama-sama berjejaring gitu ya masyarakat untuk mencoba menangkal ini. Kominfo dalam konteks ini misalnya dengan Safer Internet Lab tadi atau dengan stakeholders masyarakat itu menempatkan masyarakat dalam konteks ini sebagai mitra di bagian yang mana nih dalam usaha menangkal misinformasi dan disinformasi. Kalau perusahaan teknologi dia bisa dengan mudah ya. Dia bisa shutdown, dia bisa block dan lain-lain. Tapi kalau dalam soal masyarakat, bagaimana Kominfo melihat peran masyarakat dalam konteks bersama-sama memenangi peperangan melawan misinformasi dan disinformasi ini? Ya, masyarakat sangat penting dan kita berada sejajar lah dengan komunitas-komunitas yang ikut memerangi hoax gitu. Nah kita juga berkoordinasi dengan Mavindo gitu ya. Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, lalu kita juga berkoordinasi dengan sejumlah organisasi-organisasi yang memang concern terhadap penyebaran hoax dan anti hoax, terutama organisasi media ya. Lalu juga dengan komunitas-komunitas, itu kita punya gerakan siberkreasi, itu ada 141 entitas organisasi komunitas gitu yang bergabung di sana, yang selain juga mencoba memberikan pendidikan internet yang sehat kepada masyarakat atau yang kita sebut dengan literasi digital untuk menciptakan ruang digital yang positif, kreatif, dan inovatif. Mereka juga menjadi seperti pandu digital kita lah dalam meredam hoax ini.
dan misinformasi, disinformasi. Jadi kita sangat terbantu dengan gerakan masyarakat sesungguhnya. Karena kalau Kominfo sendiri saya kira sangat sulit. Sangat-sangat sulit. Itu mekanismenya apa, mengengage teman-teman dari organisasi-organisasi masyarakat tadi yang Bung Wamen sampaikan? Apa dia di-engage forum atau dia dibiarkan untuk memberi laporan atau apa? Kita engage dengan program ya. Kita engage dengan program. Ada program literasi digital yang dilakukan. Lalu di situ juga ada program-program untuk sosialisasi tentang apa itu hoax, apa itu misinformasi, disinformasi, bagaimana mengidentifikasinya. Nah, itu bagian dari literasi digital yang kita lakukan gitu. Karena isunya bukan hanya soal hoax saja, tapi bagaimana menggunakan piranti digital ini secara sehat lah gitu, dan aman. Ini juga penting dan juga berbudaya. Jadi kita coba latih masyarakat, komunitas, terutama para pemakai gawai gitu ya, yang ada yang usianya udah lanjut gitu, yang gampang sekali terkena atau rawan sekali termakan oleh hoax gitu, karena mereka tidak tahu cara mengecek ataupun melakukan verifikasi. Ini usia lanjut kita termasuk nggak? Kita menjelang. Itu. Lalu ada lagi yang usia muda ya, usia muda yang usia di bawah 14 gitu, 13. Kalau yang 15 ke atas itu mungkin mereka sudah lebih melek gitu. Nah, terutama di daerah rural gitu ya. Nah, ini juga penting sekali literasi digital buat mereka, karena kebanyakan anak-anak muda ini juga di usia yang produktif, mereka kadang-kadang mencari kerja, melihat peluang-peluang lewat internet, tetapi tahu-tahu ujungnya mereka kena tipu, dan penipuan-penipuan seperti ini cukup banyak di internet. Nah, kita mengajarkan mereka bagaimana mengidentifikasi informasi-informasi yang didapat di internet. Nah, ini masuk dalam pengembangan yang kita sebut sebagai digital skill, terus juga digital security-nya, lalu digital ethics, sampai kemudian digital culture. Jadi kita coba berikan pembekalan seperti itu dengan harapan mereka bisa lebih siap, lebih cakap dalam masuk ke dalam ruang digital yang sehat gitu. Itu kan pekerjaan yang maha berat karena ruang lingkup geografisnya, jumlah orang yang harus terekspos dan lain-lain. Salah satu hal yang mungkin bisa jadi breakthrough kan penggunaan artificial intelligence. Betul. AI dalam konteks ini. Nah, ini sedikit diskusi Pak Wamen. Dengan sosial media, kita ini menjadi adanya di buntut. Jadi yang kita hadapi adalah bagaimana menangkal ekses negatifnya, termasuk misinformasi, disinformasi, hoax, karena kita belakangan. Betul. AI ini prosesnya sedang embrionik lah kira-kira gitu, kita nggak tahu. Mungkin nggak kita sekarang ada di kepalanya. Jadi bukan lagi nanti menjadi negara atau orang-orang yang hanya sibuk menangkal ekses negatifnya. Jadi kira-kira bukan menjadi korban AI, tapi kita do AI untuk berbagai macam kebutuhan gitu kan. Nah, Kominfo terkait dengan kebijakan-kebijakan mengenai AI ini, apa yang dipersiapkan untuk tidak menjadi buntut seperti kita menghadapi sosial media lagi gitu. Betul, supaya kita nggak tertinggal lah gitu ya, atau cuma hanya jadi konsumen aja, penonton aja, korban aja gitu ya. Ya, ini disadari betul oleh Kominfo, dan kita coba membuat dalam roadmap yang ada di Kominfo, artificial intelligence juga masuk dalam satu sektor yang perlu mendapat perhatian yang serius. Walaupun memang ini perkembangannya sangat dinamis ya, dan sangat cepat gitu. Nah, posisi kita itu kita nggak buru-buru bikin regulasinya, tetapi kita melihat perkembangannya, lalu mencoba memitigasi risiko-risiko negatif yang mungkin muncul dari AI.
Dan kebanyakan itu berkaitan dengan etik sebetulnya, etik penggunaan AI oleh platform digital dan lain sebagainya. Nah, AI ini memang satu barang baru lah ya, yang sebetulnya nggak baru-baru banget, cuma kan jadi hype, jadi heboh itu kan ada ChatGPT dipakai begitu banyak orang, dan ChatGPT ini memang luar biasa sekarang masuknya ke masyarakat gitu. Saya kira cukup populer lah belakangan ini ya, orang bisa bertanya apa saja, dan para siswa kita juga paling banyak pakai ChatGPT gitu ya, merasa gampang ngerjain PR sekarang kan, ada yang bantuin gitu ChatGPT. Nah itu hanya salah satu bentuk AI yang cukup populer, tapi sebenarnya AI kan banyak lagi di bidang-bidang yang lain gitu. Nah, Kominfo dalam hal ini kita sedang menyusun yang namanya etika penggunaan AI. Etika penggunaan AI ini juga berlaku untuk platform digital ya, perusahaan platform digital, dan juga sekaligus menjadi panduan buat mereka yang menggunakan AI. Kita berdiskusi dengan cukup intens dengan semua stakeholder, termasuk dengan BRIN yang juga punya concern untuk soal ini, dengan Korika itu semacam kolaborasi riset dan inovasi tentang kecerdasan artifisial, Korika namanya. Di situ berhimpun begitu banyak stakeholder yang memang bermain di artificial intelligence. Jadi ada platform di sana, ada komunitas, ada periset, ada pengguna, dan lain sebagainya. Nah, kita coba jaring pendapat dari mereka, termasuk juga membuat roadmap tentang pengembangan kecerdasan buatan di Indonesia gitu. Dan dalam hal ini Kominfo memberikan support yang saya kira sangat optimal dan juga maksimal, dan memberikan perhatian khusus untuk pengembangan kecerdasan artifisial ini. Kami juga mencermati perkembangan global, isu-isu global mengenai AI, terutama impact-nya kepada publik, gitu, kepada masyarakat. Terutama regulasi apa kira-kira yang paling tepat untuk diberlakukan. Kalau kita lihat kan di Amerika misalnya, mereka juga mulai lebih hati-hati dengan perkembangan AI. Kemudian di Eropa, setahu saya mereka mencoba melakukan slowdown lah untuk perkembangan AI ini juga, sambil melihat ke arah mana kira-kira. Karena begitu banyak unintended consequences yang terjadi akibat penggunaan AI ini. Nah, kita bekerja sama juga dengan UNESCO yang sedang menyusun semacam panduan atau guidelines buat mereka yang menggunakan AI, tapi lebih sisi etiknya gitu. Nah, semua itu kita coba ramu gitu ya, kita coba ngambil posisi sambil melihat perkembangannya, dan segera ada semacam surat edaran, karena kita lihat penggunaan AI sudah mulai merata di sejumlah perusahaan-perusahaan juga sudah menggunakan itu untuk chatbot, untuk lain sebagainya macamnya. Nah, kita membuat surat edaran tentang etika AI ini. Kalau dikembalikan pada soal hoax, misinformasi, dan disinformasi, AI ini juga ada potensi malah jauh lebih dahsyat memproduksi hoax, misinformasi, dan disinformasi. Betul. Bagaimana Kominfo mengantisipasi ini? Nah, ini yang sebetulnya yang paling bahaya adalah kalau AI kemudian menjadi produser dan sekaligus distributor untuk hoax ini. Dan itu sudah terjadi sebetulnya ya. Mesin-mesin memang diciptakan untuk meng-create cerita-cerita tertentu dan langsung disebarkan. Dan yang menyebarkan adalah juga AI. Karena AI ini bisa dia meng-create story-nya sendiri. Dia tergantung ya perintahnya seperti apa. Dia bahkan bisa membuat berbagai macam versi, sampai tingkat visualnya juga bisa digarap dengan deepfake misalnya, dikombinasikan dengan cerita. Lalu kemudian dia bisa melakukan otomatis untuk nge-share
ke platform sosial media. Jadi memang mengerikan kalau AI ini digunakan untuk penyebaran hoax, Apakah Kominfo misinformasi dan sudah disinformasi. mengidentifikasi ada gejala-gejala di Indonesia terkait dengan penggunaan AI sebagai produsen dan distributor hoax, misinformasi, disinformasi? Kita cuma bisa lihat produknya ya, produknya. Misalnya kemarin yang lagi beredar itu yang penggunaan AI yang visual ya, yaitu yang terkait dengan pornografi sih. Jadi ada foto seseorang yang sama sekali nggak pernah melakukan aktivitas pornografi, tiba-tiba nongol di situ sebagai aktor dari film porno gitu. Nah, ini kita hanya bisa menangkap yang yang sudah dipublish itu. Tapi kalau mesinnya sendiri sih belum bisa didetect gitu. Tapi kita coba telusuri, biasanya kan dia lewat akun-akun media sosial ya. Nah, kita coba telusuri dari situ. Kalau akun media sosial, Kominfo masih bisa melakukan deteksi, masih bisa melacaknya juga, dia IP address-nya ada di mana, kita bisa lakukan blokir dan lain sebagainya. Yang paling berbahaya kan karena ini juga bisa borderless. Betul. Dia tidak perlu ada di Indonesia. Betul. Nah, dalam konteks ini apa yang dilakukan Kominfo untuk mengantisipasi lalu lintas, ya, tanda kutip, produksi persebaran AI yang mungkin di luar wilayah Indonesia tetapi ditujukan pada masyarakat Indonesia? Iya, ini bukan cuma masalah di Indonesia saya kira, Bung Philip, tapi juga di Malaysia, di negara-negara ASEAN ya, Singapura, Thailand, Philippines gitu, juga menghadapi hal yang sama. Rata-rata hoaxnya diproduksi nggak di dalam negeri, tetapi dari luar. Apa yang terjadi di Amerika juga, kalau kita lihat ada troll machine yang memang digerakkan untuk menyebarkan hoax, dan itu katanya berada di Rusia. Jadi memang ini borderless, dan untuk mengidentifikasinya nggak gampang karena dia bisa masuk lewat akun-akun yang kelihatannya itu akun lokal gitu. Nah, ini perlu semacam kecermatan yang lebih tinggi ya untuk bisa melakukan identifikasi yang lebih tepat. Tapi kita saat ini hanya bisa menangkap di di permukaannya gitu ya. Kalau untuk masuk lebih ke dalamnya, saya kira butuh usaha yang lebih besar lagi gitu. Selama dia masuk ke ruang publik, dalam artian ke ruang digital publik gitu ya, Kominfo masih bisa melakukan monitoring dan mengambil tindakan. Maksud saya kalau dia masuk ke platform digital, katakanlah itu ada di Google, ada di Facebook, atau dia ada di Twitter gitu, dan itu masuk ke dalam perbincangan dari masyarakat Indonesia, saya kira kita masih bisa melakukan satu tindakan lah untuk itu. Oke. Kita kembalikan soal misinformasi, disinformasi ini terkait dengan situasi menjelang pemilu ya. Ya. Yang bisa dilakukan, yang mungkin efek negatif yang mungkin muncul dari hoax, misinformasi, disinformasi kan ketidakpercayaan masyarakat misalnya terhadap proses pemilunya, atau integritas lembaga penyelenggara pemilu misalnya. Nah, Kominfo dengan para penyelenggara pemilu, KPU, KPUD atau Bawaslu dan lain-lain, apakah ada semacam usaha-usaha juga untuk menjaga integritas penyelenggara pemilu ini? Kan isunya macam-macam. Kita lihat dari pengalaman pemilu yang sebelumnya, misalnya ada isu servernya bisa dihack lah, atau yang sekarang mungkin bisa macam-macam lagi bentuknya. Belajar dari pengalaman itu, apa yang sudah dilakukan Kominfo dengan para penyelenggara pemilu ini? Ya, saat ini kita sudah melakukan koordinasi yang cukup intens dengan KPU dan juga Bawaslu ya. Untuk aturan-aturan, misalnya aturan kampanye, lalu juga iklan-iklan gitu, termasuk juga konten-konten yang disebarkan lewat media sosial yang terkait dengan pemilu gitu. Cukup intens,
kita bahkan bikin satu prosedur monitoring bersama gitu. Dan kita selalu menunggu keputusan dari baik KPU maupun Bawaslu kalau konten ini memang melanggar aturan pemilu, itu kita baru kemudian mengambil tindakan. Jadi sudah ada semacam instrumen peraturan yang kita buat untuk menangani isu-isu itu. Kalau terkait dengan cyber security dari server, keamanan data pemilih dan lain-lain itu ini kan selalu jadi isu setiap pemilu. Yang berbeda akan dilakukan kali ini dengan yang sebelumnya. Apakah ada sesuatu yang partikular? Oh iya, sekarang kan kita punya undang-undang pelindungan data pribadi itu ya, dan peraturan pemerintahnya lagi kita susun. Ini lagi public consultation untuk ini, jadi untuk penyusunan peraturan pemerintahnya, dan kita berharap partisipasi yang lebih luas untuk bisa memberikan masukan-masukan. Nah, kita coba kejar waktunya sebelum pemilu peraturan pemerintah ini sudah bisa selesai. Nah, di pelindungan data pribadi ini tanggung jawab media sosial, tanggung jawab lembaga-lembaga yang menyimpan data-data pribadi gitu, itu lebih terproteksi gitu ya, terutama untuk publik ya, untuk publik yang datanya disimpan ataupun dipakai oleh platform digital. Tentu saja kita juga sedang berusaha keras melindungi server-server pemerintah gitu dan lembaga supaya tidak terjadi kebocoran data, misalnya data kependudukan gitu ya, yang pernah bocor dan kemudian mengakibatkan ada banyak tindakan-tindakan kriminal dengan penyalahgunaan data. Nah, ini menjadi concern yang cukup serius juga, dan kami lagi melakukan semacam exercise untuk keamanan cyber yang lebih tinggi, terutama untuk memproteksi data pribadi sesuai dengan undang-undang PDP itu. Yang bisa dilakukan masyarakat yang merasa dirugikan sementara ini, misalnya terkait kebocoran data privasi dan lain-lain, apa yang paling masuk akal bisa dilakukan masyarakat yang merasa dirugikan? Oh, kalau dengan undang-undang PDP itu perusahaan yang tidak taat dengan protokol ataupun prosedur yang sudah dibuat untuk pelindungan data pribadi itu akan kena denda yang cukup merugikan menurut saya. Itu kalau nggak salah dia kena denda 2% dari total revenue-nya selama setahun. Denda kan masuk pada negara. Ya, denda masuk pada negara, tapi setidaknya itu membuat mereka belajar gitu ya, bahwa ada risiko yang cukup besar kalau mereka abai gitu. Nah, kita juga terus melakukan semacam edukasi lah ya, bagaimana pelindungan data pribadi ini bisa diterapkan sesuai dengan apa yang diatur di undang-undang. Ya. Kita bicara soal digital, tapi Bung Nezar punya pengalaman panjang sebagai wartawan dan mungkin pernah mengalami sebagai pemret bagaimana media cetak harus berusaha keras agar bisa survive dan lain-lain. Beberapa waktu lalu Presiden Jokowi menyampaikan soal publishers right terkait dengan konten-konten dari media yang disebar melalui platform digital, harusnya ada semacam revenue kepada di original site gitu. Betul. Ini kelanjutannya bagaimana? Karena ini kan disampaikan oleh Presiden. Ya, ini memang agak panas nih. Kita minum dulu. Minum dulu ya. Ya, publisher rights ini kan mulai Februari tahun lalu ya. Bukan tahun lalu, tahun ini 2023. Ya, di hari pers ya. Di hari pers, atas permintaan masyarakat pers juga, agar pemerintah bisa membantu sustainability dari media menghadapi disrupsi teknologi lah. Disrupsi teknologi digital dalam hal ini. Dan semua media mainstream dengan bentuk yang kita sebut sebagai old media, kemudian dia bermigrasi menjadi digital, itu ternyata mengalami problem yang tidak seindah
mimpi sebelumnya. Gitu. Ternyata masuk ke ranah digital berhadapan dengan tech giant yang menguasai audience gitu. Dan media masuk di sana dalam posisi yang asimetris. Jadi misalnya media nggak bisa melakukan negosiasi berapa harga iklan yang ada di satu platform digital. Dan platform digital ini mengatur sendiri algoritmanya, mana konten yang muncul dan mana yang tidak. Dan ini membuat sejumlah media, terutama media mengusung good journalism lah gitu, yang produknya itu membutuhkan effort, membutuhkan cost juga, ada biaya yang keluar di sana untuk membuat sebuah karya investigasi misalnya. Nah, ini merasa diperlakukan tidak fair ketika muncul di platform digital gitu. Nah, dia kalah misalnya dengan berita seorang penyanyi yang pulang mabuk malam hari misalnya gitu ya. Jadi ketidakadilan inilah yang kemudian cukup mengganggu ya para publisher, dan ingin ada satu forum atau paling tidak ada satu mekanisme mereka bisa bicara dengan platform digital untuk sama-sama berembuk apa yang terbaik sehingga benefit yang didapatkan oleh publisher, news publisher itu bisa sepadan. Nah, publisher rights dikeluarkan untuk mengatur itu, untuk membuat semacam fair playing field untuk news publisher dengan perusahaan platform digital. Jadi sebetulnya publisher rights ini hanya berlaku untuk konten news. Jadi untuk konten kreator lain enggak, dia tidak berlaku. Dan kita mengarahkan perundingan yang terjadi nanti atau ruang yang kita ciptakan nanti berdasarkan peraturan presiden ini paling tidak bisa memberikan satu mekanisme perundingan B2B gitu. B2B antara publisher dengan platform digital. Nah, inilah yang coba kita susun ya perpresnya, dan kita masih mengexercise beberapa pendapat-pendapat, terutama usulan-usulan bagaimana ini dibuat agar bisa diterima oleh semua kalangan. Tentu saja tidak bisa memuaskan semua orang ya, tetapi paling tidak ada satu guidelines, ada satu empowerment lah kepada publisher untuk bisa duduk bersama dengan tech giant ini untuk merundingkan media sustainability gitu. Nah, inilah yang mau kita kerjakan dalam waktu dekat ini. Ini ada presidennya nggak di negara lain? Ada ya, di. Dan berarti kan kalau ada presidennya sebetulnya sangat optimis bisa dilakukan. Betul. Tetapi juga reaksinya kan berbeda-beda ya. Di Australia mereka sudah melakukan hal yang sama ya. Mereka lebih dulu, saya kira Australia lebih dulu memberikan satu inspirasi lah buat beberapa negara lain, termasuk juga kemudian disusul oleh Kanada, dan ada juga di Afrika Selatan lagi membicarakan ini juga. Brazil kami dengar juga sedang menyusun hal yang sama. Di Taiwan juga jadi pembicaraan. Kita lagi mencermati apa yang terbaik gitu ya, apa yang terbaik. Karena kalau ini kita keluarkan, mungkin kita negara pertama di Asia Tenggara, dan saya kira mungkin di Asia yang coba mengatur hubungan yang asimetris antara news publisher dengan platform digital. Sebetulnya bukan hendak mengacaukan ekosistem bisnis digital yang sudah terbangun ya, dengan saya kira maturitinya juga sudah mulai baik di Indonesia. Ini tidak ada urusan dengan intervensi negara untuk memberikan privilege ataupun bisa mengganggu lah katakanlah kenyamanan berbisnis lewat platform digital. Tapi ini semata-mata memberikan satu ruang yang lebih adil dan fair bagi pelaku-pelaku industri media berhadapan dengan platform digital. Dan saya bicara juga dengan beberapa representatif platform digital
global yang ada di Indonesia membicarakan tentang hal ini, pada umumnya menyambut dengan positif, tetapi ada beberapa items yang mungkin menjadi persoalan dalam tingkat eksekusinya gitu. Misalnya soal algoritma, lalu soal bagaimana cara supportnya dan lain sebagainya. Nah, ada satu platform digital yang sebetulnya sudah melakukan upaya-upaya untuk mendukung good journalism sebetulnya gitu. Tetapi di Indonesia dan juga di banyak tempat di dunia gitu. Kita sebut aja misalnya kayak Google yang punya inisiatif untuk melakukan hal itu, dan kita berharap dengan Perpres ini, publisher rights ini nanti hubungan antara news publisher dengan platform digital itu bisa lebih sehat lah, lebih sehat, dan kita bisa menjaga keberlanjutan industri media kita dengan lebih baik dan lebih mantap memasuki era ekosistem bisnis digital ini. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan oleh Google diikuti oleh platform digital yang lain agar terjadi hubungan yang simetris antara news content providers dengan digital platform. Iya, betul sekali, karena ini penting saya kira Bung Philip. Begini, kenapa pemerintah juga concern dengan soal ini? Karena melihat begitu besarnya platform digital ini sekarang menguasai yang namanya ruang digital gitu ya, dan informasi semuanya lewat di platform digital itu, sehingga platform digital ini punya tanggung jawab yang besar juga untuk menjamin bahwa informasi yang berada di sana yang mereka distribusikan itu adalah informasi yang bisa dipertanggungjawabkan atau informasi yang benar gitu. Nah, media-media ini, media mainstream terutama yang mengusung good journalism, saya kira mereka bekerja lebih teliti dalam soal menerbitkan ataupun mempublish satu informasi gitu, karena mereka melewati tahapan proses jurnalistik yang cukup ketat gitu ya. Berbeda dengan konten-konten yang kita sebut sebagai pseudo journalism lah di sosial media, yang seakan-akan itu jurnalisme tapi itu bukan gitu, karena tidak ada disiplin verifikasi yang cukup ketat gitu. Nah, jadi dengan memberikan kesempatan yang sama kepada konten-konten dari good journalism ini, publisher ini, setidaknya ruang digital yang dikuasai oleh platform tech giant ini bisa lebih sehat. Publik bisa mendapatkan informasi-informasi yang bisa dipertanggungjawabkan lah. Kalaupun ada informasi yang sifatnya hoax misalnya ataupun misinformasi yang kadang-kadang nggak bisa dielakkan, publik bisa mengacu kepada informasi-informasi yang trusted, yang bisa dipercaya gitu. Nah, ini kalau mereka sampai hilang dari platform digital dan kemudian platform digital hanya diisi oleh konten kreator yang pseudo tadi, bisa dibayangkan kekacauan informasi yang terjadi. Nah, ini yang saya kira harus diperhatikan oleh tech giant, platform digital ini ya, perusahaan-perusahaan global ini untuk juga memberikan ruang untuk pertumbuhan good journalism ini. Terakhir kalau boleh, sebagai wamen peran masyarakat tadi seperti misalnya Safer Internet Lab dan lain-lain untuk membantu memberikan policy suggestion di tengah masa menjelang pemilu ini, kira-kira policy suggestion di area mana yang Kominfo sangat membutuhkan menjelang masa pemilu ini? Agenda-agenda kajian kebijakan apa yang sangat dibutuhkan oleh Kominfo agar masyarakat bisa ikut mengisi? Betul. Saya kira yang paling urgent sekarang ini adalah bagaimana memproduksi konten-konten positif, konten-konten yang lebih edukatif, lebih mencerahkan, dan kalaupun memang mereka termasuk dari katakanlah peserta pemilu gitu ya, atau para pendukung partai atau pendukung capres dan lain sebagainya, mereka bisa menggunakan
ruang digital ini secara bertanggung jawab lah, gitu. Ya, artinya ya boleh aja mengkampanyekan, tetapi jangan sampai memberikan damage, gitu ya, memberikan kerusakan. Kita pernah nyaris menjadi bangsa yang terbelah di 2019 dan juga 2014 cukup keras, gitu. Dan kita berharap di pemilu kali ini 2 pengalaman buruk di 2 pemilu sebelumnya itu bisa lebih baik lah ya, paling tidak ya lebih berkualitas gitu. Walaupun belum ada yang bisa menjamin bahwa apa yang akan terjadi gitu, tapi setidaknya dengan langkah-langkah untuk berbicara dengan berbagai pihak, termasuk juga dengan partai politik nantinya yang akan ikut mengusung para kandidatnya, bagaimana menggunakan internet secara sehat, bagaimana menciptakan ruang digital yang positif ini, dan bagaimana sama-sama mengusung pemilu damai 2024, saya kira mudah-mudahan kita bisa lebih baik lah. Ya. Bung Nezar, terima kasih atas waktunya, sudah sangat generous dan banyak sekali saya kira yang sudah kita diskusikan. Oke, sama-sama Bung. Terima kasih. Demikian Tenggara Talk kali ini, kita akan bertemu dalam Tenggara Talk berikutnya.